Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revina Asri Rizky dari kelas 4C dengan NPM 233510386. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Vue.js. Di sini saya akan melanjutkan materi berawal dari rendering V4. V4 di sini yaitu sintaks Vue.js yang digunakan untuk merender elemen atau komponen secara berulang berdasarkan data yang berupa array, objek atau angka fungsi dan kegunaan V4 di sini menampilkan daftar item dari array atau objek, merender komponen secara dinamis berdasarkan data, memudahkan pembuatan UI berbasis data yang dinamis, dapat digunakan untuk looping array, objek, bahkan angka. Jadi V4 ini digunakan untuk perulangan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan V4. Ini adalah tampilannya, dan ini adalah codingnya. Diawali dengan kita mengimport ref, karena kita di sini menggunakan ref. Di sini kita membuat array to-dos, yaitu untuk dilakukan di mana array ini berisi ID, teks, dan statusnya bisa true dan false. Dan di sini kita membuat di mana tempat di sini kita membuat list perulangan menggunakan V4 rendering V4 tadi, di mana nama dari item atau data itu kita beri nama to-do di dalam function to-dos, array to-dos yang telah kita buat di sini. Kita menggunakan to-do ID ini sebagai key-nya, dan perulangan ini akan berisi dengan ID dan teks dan status sesuai dengan isi yang ada pada array to-dos kita ini. Inilah tampilannya, berisi ID, teks, dan statusnya sesuai apa yang ada pada array ini. ID 1, teksnya learn view 3 dengan status true. Pada bagian ini kita dapat menginput to-do kita dengan menggunakan, kita awali dengan deklarasi function ini, yaitu function add data. Di sini kita awali membuat input dulu dengan vModel, kita simpan dengan activity, nama activity. Lalu kita buat functionnya di sini. Jika activity ini kita isi, ID ini akan otomatis mengikuti tambah 1 dari sebelumnya. Teks ini berisi activity value, yaitu apa yang kita inputkan di sini, dan statusnya akan otomatis false. Di sini misalnya kita buat learn view 2. Kita submit di sini. Jika kita klik button submit ini, maka dia akan add data. Dengan ini variabel to do value plus data, yaitu data akan dimasukkan.
maka akan tampil di sini langsung otomatis false. Untuk bagian checkbox ini, yaitu ada pada ini input tipe checkbox menggunakan view model, di mana dia menggunakan status dari si to do. Si to do. Di sini jika kita pencet maka dia akan jadi true, jika kita pencet lagi maka akan jadi false. Baiklah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai computer properties. Computer properties di sini dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan pengembang untuk membuat properti yang nilainya dihitung secara otomatis berdasarkan data lain yang ada dalam komponen dan akan diperbarui secara reaktif saat data sumber berubah. Fitur ini sangat berguna untuk menyederhanakan logika dalam template, meningkatkan efisiensi karena nilai yang dihitung akan disimpan sementara dan hanya akan dihitung ulang jika data yang bergantung padanya mengalami perubahan. Computer properties juga membantu menjaga kebersihan dan keteraturan kode dengan memisahkan logika pemrosesan data dari bagian metode. Dalam pengaplikasiannya, computer properties sering digunakan untuk validasi form, manipulasi dan pengembangan data, serta penyaringan data berdasarkan input pengguna sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan responsif. Jadi, di sini saya akan menampilkan untuk computer properties. Nah, pada bagian sini kita masukkan, kita import dulu komputernya, fungsi komputernya di sini. Di sini kita mendeklarasikan fungsi di mana ada dan todos yang itu dimaksud data selesai, dan fungsi not dan todos itu data yang belum selesai. Di sini telah kita buat 3 list di mana ada menampilkan semua data yang sudah selesai dan data yang belum selesai. Pada bagian ini, di sini kita lihat jika saya tekan selesai pada semua data, maka data yang telah selesai ini akan menampilkan pada list data selesai, dan sedangkan data yang belum di sini tampil pada data yang belum. Jika saya uncentangkan data yang selesai, maka akan statusnya kembali jadi belum selesai, maka list ini yang belum selesai ini akan pindah secara langsung ke data yang belum. Jadi inilah computer properties itu, dia secara langsung mengubah atau melakukan perhitungan secara langsung pada data. Di sini pada fungsi ini, fungsi down todos ini terdapat filter di mana todos value filter, di mana to do status to do done itu true atau kita sebut selesai. Sedangkan not todos ini kebalikan dari si true, jadi false. Jadi dia akan memfilter data yang berstatus false atau belum, sedangkan not todos ini memfilter data yang telah selesai atau true.
pada, coba kita input di sini, misal learn, kita submit. Sebelum kita tekan, maka learn ini termasuk ke data yang selesai. Jika kita undo, termasuk dalam data belum selesai. Selanjutnya itu watchers. Watchers dalam Vue.js ini adalah fitur yang digunakan untuk mengamati perubahan data dan menjalankan kode tertentu saat data tersebut berubah. Watcher sangat berguna ketika kita ingin melakukan sesuatu secara otomatis, misalnya memanggil API, menyimpan data, atau menjalankan logika khusus setiap kali perubahan nilai berubah. Tidak seperti computer properties yang hanya digunakan untuk menghitung dan menampilkan data, Watchers lebih cocok untuk menangani efek samping atau proses tambahan. Dengan Watchers, aplikasi yang lebih responsif dan merespon perubahan data yang lebih fleksibel. Jadi di sini saya akan menampilkan Watchers. Di sini kita menginputkan dulu function watcher yang di sini watch. Pada bagian ini watchers itu ke efek samping. Jadi di sini kita menambahkan button baru yang kita namai button double, atau bisa kita klik saja ke button lain. Button ini kita buat jika kita klik, maka number ini akan bertambah, number yang ada di sini. Jika kita klik akan bertambah 1 karena number plus. Kita tekan terus. Di sini kita tak melihat apa-apa efek sampingnya karena watcher sini menunjukkan efek sampingnya itu ada pada konsol. Kita tekan F12 di sini. Jika kita tekan, kenapa tidak ada sampai 16 ini? Karena di sini saya membuat di mana jika value-nya besar dari 16, maka efek sampingnya baru muncul. Efek sampingnya yaitu number change, tulisan number change. Maka dari itu jika kita tekan lagi, maka efek sampingnya baru terlihat di sini. Kita tekan lagi, barulah dia muncul. Itu adalah watchers di mana efek sampingnya tidak secara langsung pada sini, dia muncul pada bagian konsol ini. Selanjutnya yaitu lifecycle hook dan template ref. Lifecycle hook adalah fungsi bawaan Vue yang dijalankan otomatis di tahap-tahap tertentu saat komponen dibuat, ditampilkan, diperbarui, dan dihapus. Gunanya agar kita bisa menjalankan kode pada waktu yang tepat seperti saat memuat data, mengakses DOM, dan membersihkan resource. Contoh lifecycle hook di sini yaitu mounted, destroyed. Di sini saya akan munculkan di sini. Kita tutup saja ini. Lifecycle hook yaitu ada di sini. Lifecycle hook ini dia lebih, kita buka dulu konsol di sini.
Pada bagian ini on mounted di sini. Komponen telah mounting dan jumlah data awal yaitu 5 sesuai pada array kita. Maka jika kita tambah di sini, misalnya kita buat aja sembarang, kita submit, komponen telah diupdate. Yaitu ada pada lifecycle hook on update di sini. Kita tekan apapun yang kita interaksi pada ini, yaitu pengupdatean data, maka dia akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan, yaitu komponen telah di-update. Kita tekan, dia akan terus bertambah. Untuk selanjutnya yaitu template ref. Template ref di sini adalah cara untuk mengakses elemen HTML atau komponen lain secara langsung dari JavaScript dengan memberikan atribut ref. Gunanya untuk melakukan hal-hal seperti mengambil nilai input, mengatur fokus, atau memanggil fungsi dari komponen anak. Kita dapat mengaksesnya lewat dari thisref. Jadi di sini lifecycle hook itu kontrol waktu, yaitu kapan kode dijalankan, sedangkan template ref ini kontrol langsung ke elemen atau komponen apa yang mau diakses. Mana dia? Ini. Template ref itu seperti ini. Ini kita pada bagian ini, dimana ini merupakan variabel dengan template ref. Di sini misalnya show to do list ref true, yaitu pada bagian ini tampilkan to do list. Template ref seperti ini banyaklah bagian-bagian dari template ref ini. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.